Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Akmal dengan NIM 24 10 11 00 32, Prodi Manajemen Bisnis. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan tim kelompok saya, yaitu ini guna melaksanakan UAS Analitika Data untuk Bisnis dengan dosen pengampunya Pak Barir. Nah, di sini sudah ada di layar, yaitu laporan eksekutif kinerja penjualan restoran, yaitu wawasan dan analisis data, mengubah data operasional menjadi strategi pertumbuhan yang dapat ditindaklanjuti. Nah, di sini pusat komando operasional kita, eh, dashboard yang telah dirancang sebagai pusat kontrol tunggal untuk memahami kesehatan bisnis. Melalui antarmuka utama yang intuitif, pengguna dapat menavigasi ke berbagai tingkat analisis. Nantinya ke depan ada dashboard satu, eh, dashboard satu, yaitu fokus pada ikhtisar penjualan, tren produk, dan metode pembayaran. Dashboard 2, pendalaman matriks harian dan fluktuasi operasional mingguan. Dan dashboard ketiga itu ada analisis saluran pembelian dan kinerja geografis berdasarkan kota. Kesehatan finansial sekilas, di mana total penjualan yaitu 1.800 yaitu oh total penjualan itu 1.800-an, itu pendapatan kotor kumulatif. Jumlah transaksi itu ada 2.254, total pesanan yang diproses, nilai rata-rata atau ATV-nya itu 7,10, rata-rata pengeluaran per pelanggan. Dengan membagi total penjualan dengan jumlah transaksi, kita mendapatkan ATV sebesar 7,10. Angka ini merupakan tolak ukur fundamental untuk merancang strategi upselling di masa depan. Nah, di sini ada akselerasi penjualan akhir tahun. Grafik garis ya, yang sudah ada di layar teman-teman menunjukkan tren positif yang kuat menjelang akhir tahun. Terdapat lonjakan pendapatan hampir 19% dari November ke Desember. Ini mengindikasikan keberhasilan promosi akhir tahun dan peningkatan permintaan musiman yang berhasil dikapitalisasi dengan baik. Nah, memahami ritme pelanggan mingguan, fluktuasi kinerja harian. Nah, seperti eh, pada pada diagram yang sudah ada teman-teman ya. Nah, di situ ada mingguan dengan yang vertikal itu ada jumlah atau kuota. Nah, titik terendah itu akhir pekan, Minggu, dan Jumat atau Sabtu menunjukkan volume terendah berkisar di angka sekitar 240. Kemudian puncak aktivitas atau tengah minggu, Senin hingga Kamis menunjukkan volume tertinggi, mencapai puncaknya di sekitar 270 sampai 275. Insight-nya berbeda dengan restoran konvensional. Stabilitas tinggi yang di pertengahan minggu mengindikasikan bahwa basis pelanggan dan kita didominasi oleh pelanggan kantor atau rutinitas makan siang hari kerja. Apa yang menggerakkan bisnis kita? Pendapatan berdasarkan nama produk. Nah, di sini ada produk burger, chicken sandwich, side dan order, fresh dan beverage. Key takeaway-nya kategori makanan utama yaitu ada burger dan chicken sandwich menyumbang lebih dari 67% dari total pendapatan. Ini memposisikan restoran kita secara kuat sebagai destinasi makanan berat, bukan sekadar tempat cemilan. Nah, ini era pembayaran digital. Distribusi berdasarkan jenis pembayaran itu ada kartu kredit, ada yang uang tunai, dan ada gift card. Nah, yang kartu kredit itu 50%, yaitu dengan angka 895,99. Mayoritas mutlak menunjukkan preferensi pelanggan untuk transaksi near kontak itu yang cepat dan potensi keranjang belanja yang lebih besar. Kemudian ada uang tunai, yaitu sekitar 29%.
9%, yaitu sekitar 528,54, yang mana masih relevan sebagai metode sekunder, namun bukan lagi pendorong utama. Kemudian ada gift card yaitu sekitar 21%, yaitu dengan angka 379,46. Angka yang sangat sehat ini membuktikan bahwa program loyalitas atau retensi pelanggan berfungsi dengan sangat baik. Nah, ini pergeseran ke saluran digital. Ada yang online, drive-thru, dan in-store. Nah, kalau yang online itu sekitar 40%, yaitu dengan angka 728,21. Yang drive-thru itu ada 24% dengan angka 431,89. Yang in-store atau makan di tempat atau yang kita sebut dengan dine-in itu 36% di angka 643,89. Strategi insight-nya adalah pendapatan online secara independen telah melampaui makan di tempat. Jika digabungkan dengan drive-thru, yaitu 64% pelanggan kita memilih kenyamanan mengonsumsi makanan di luar ruangan makan fisik kita. Di luar ruangan makan fisik kita. Strategi pengemasan atau packagingnya itu dan pengalaman digital harus menjadi prioritas operasional. Nah, kinerja regional berdasarkan kota. Di sini ada beberapa kota, yaitu ada Berlin, Lisbon, London, Madrid, dan Paris. Dengan kota paling tinggi, paling banyak di sini ada Lisbon, yaitu 546,62. Dan yang paling rendah itu ada di Paris, 198,28. Nah, pasar utama versus potensi pertumbuhan. Nah, pemimpin pendapatan nih yang pertama. Fokusnya itu Lisbon dan London. Analisisnya dua kota ini sendiri menyumbang hampir 60% dari total penjualan kumulatif. Strateginya fokus pada retensi pelanggan setia, optimalisasi rantai pasokan lokal, dan ekspansi margin keuntungan di wilayah ini. Kemudian peluang berkembangnya itu fokusnya pada Madrid, Berlin, dan Paris. Yaitu mewakili kurang dari 40% total penjualan, menunjukkan ruang besar untuk penetrasi. Strateginya yaitu membutuhkan kampanye pemasaran lokal yang agresif dan adaptasi menu potensial untuk mengejar ketinggalan dari pasar tier 1. Nah, kita selanjutnya membedah data sesuai kebutuhan. Nah, di sini kekuatan pemfilteran itu dinamis atau slicer, yang mana waktu ada filter bulan di sini ya teman-teman. Di situ udah ada di layar. Lihat kinerja pada rentang waktu spesifik. Dari situ misi isolasi data Agustus tahun 2022. Kemudian di situ ada produk dan saluran pembelian. Isolasi isolasikan data untuk membandingkan secara langsung tren drive-thru dan online. Geografinya pantau metrik spesifik per kota untuk evaluasi kinerja manajer cabang tingkat lokal. Nah, selanjutnya menyatukan kepingan strategi. Tiga pendorong utama pendapatan. Pertumbuhan profitabelnya itu ada tiga, yaitu inti produk, kemudian saluran pembelian, dan fokus pasar. Nah, inti produknya itu dominasi makanan utama, yaitu lindungi konsistensi, kualitas, dan rantai pasokan untuk burger tadi dan sandwich yang sudah menyumbang 67% pendapatan. Kemudian ada saluran pembelian, yaitu kenyamanan digital, optimalkan infrastruktur online, yaitu yang sekitar tadi 40%, dan titik sentuh near kontak yang kini mendominasi perilaku pelanggan. Kemudian ada fokus pasarnya, yaitu di Lisbon dan London. Alokasikan mayoritas anggaran pemasaran retensi untuk mempertahankan posisi absolut di dua pasar raksasa ini. Nah, rekomendasi dan langkah selanjutnya yaitu nilai transaksi rata-rata tertahan di angka 7,10, yaitu implementasikan bundling produk dinamis, misalnya burger dan fries dan beverage pada saluran online untuk menaikkan ATV. Itu langkahnya. Kemudian ada kinerja akhir pekan yang mana volume rendah yang anomali di hari Jumat sampai Minggu. Jadi
langkahnya itu rancang promo keluarga eksklusif akhir pekan untuk menarik demografi non pekerja kantoran. Kemudian ada yang ketiga itu pasar Eropa daratan, yang mana Paris dan Berlin berkinerja di bawah 210. Jadi langkah yang bisa diambil yaitu lakukan audit investigasi operasional lokal untuk menilai kurangnya penetrasi pasar di wilayah ini. Nah, kesimpulan eksekutifnya, dashboard kinerja operasional kita dengan jelas menunjukkan entitas bisnis yang sangat sehat dengan akselerasi positif menjelang akhir tahun. Pertumbuhan ini didorong oleh adaptasi yang kuat terhadap saluran pemesanan digital atau online dan fondasi produk utama yang tidak tergoyahkan di pasar-pasar Eropa bagian barat. Nah, dengan memanfaatkan momentum pertengahan minggu optimalisasikan pasar lapis kedua, kita memilih jalur peluncuran yang kuat untuk memaksimalkan profitabilitas di kuartal berikutnya. Data memandu jalan, eksekusi menentukan hasil. Oke teman-teman, sekian saja presentasi dari saya Muhammad Akmal. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih banyak sudah menyaksikan presentasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.